Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita awali dulu sebelum masuk pelajaran dengan Fatihah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ya kita akan belajar tentang mengelola data dengan pendekatan berpikir komputasional. Berpikir komputasional kita bahas kemarin. Ada dekomposisi, kemudian ada pola dan abstraksi. Sebelum masuk ke pembelajaran dari kelas ini ada yang tahu apa data itu apa? Yo, data itu apa? Tulisan. Selain tulisan, informasi. Ya benar, data itu isinya tulisan, informasi, terus ada lagi informasi. Ada tulisan, selain tulisan apa isinya data? Gambar ada, data gambar ada. Selain gambar, ada lagi nggak data selain gambar? Ada tulisan, angka ada nggak? Ada. Ya, data itu tulisan atau angka informasi yang bersifat data. Karena data itu kita akan olah, ya kan? Lanjut. Asal pernah dengar kata data kuantitatif atau kualitatif? Nah, data kualitatif itu apa? Nah, aneh dong. Nah, aneh ini. Yuk. Data kualitatif itu data yang bisa dihitung. Nah, kualitatif itu apa? Data yang berupa apa tidak bisa dihitung, kualitatif. Jadi datanya mudah tapi tidak bisa diolah dihitung. Ya, contoh warna favorit. Warna favorit itu berarti apa? Merah, hijau, ya warna favorit jenis kelamin. Ada lagi ya selain ini? Hobi itu benar. Data hobi itu nggak ada itu, tidak bisa diolah, tidak bisa dihitung maksudnya. Di jumlah atau apa tidak bisa. Apalagi apa? Alamat pekerjaan, ya, jenis kelamin, apa? Cita-cita, ya, itu tidak bisa dihitung. Itu contoh dari data kualitatif. Ada lagi data kuantitatif. Yang bisa dihitung. Data yang bisa dihitung. Ya, namanya contohnya data usia. Usia itu dihitungnya bagaimana? Dan maksudnya bisa dijumlah atau dihitung rata-ratanya. Makanya disebut data kuantitatif. Jumlah buku itu juga. Itu ya. Lanjut. Nah, berpikir komputasional. Kita kan membahas data dengan berpikir komputasional. Kemarin sudah kita bahas ada dekomposisi. Dekomposisi itu berarti masalah utama dipecah-pecahkan kecil-kecil. Ya, kemudian pola itu menemukan keteraturan data. Kemudian abstraksi. Abstraksi itu apa? Mengambil hal-hal yang begitu, informasi yang begitu. Ya. Nanti kita akan praktek data dan berpikir komputasional. Jadi melalui Excel nanti pengajar sudah ngasih data Excel, silakan dibuka data Excelnya. Udah? Bukan dulu data Excelnya. Ya, kemudian data PDF dari udah. Tadi kan sudah kamu belum?
Dibuka dulu, kemudian dibaca LKPD-nya. Kemudian yang bisa diisi dulu. Ya, yang bisa diisi dulu. Data rumah tangga. Ya, data rumah tangga. Data belanja rumah tangga. Silakan dibuka, kemudian LKPD-nya bisa dikerjain. Sudah dibuka, setelah dibuka LKPD-nya dibuka dikerjain. Pertanyaan pertama bisa dikerjain. Ya. Di tabel Excel, di kerjaan Excel ada macam-macam toh. Ya. Dari tabel-tabel itu ada kamu klasifikasikan yang masuk ke data kuantitatif itu apa? Tadi bawa ulang, ya. Nih. Nah, ini tadi. Bawa ulang. Tadi kan ada data. Kita sudah kenal ada data beberapa macam. Ini contoh data kualitatif itu kayak gini. Kualitatif itu apa? Dari data itu silakan dicari yang data kuantitatif itu apa. Nah, kemudian yang kualitatif apa? Itu kalau di tabelnya dulu salah satu surat data. Ya, kemudian dimasukkan dulu. Yuk kita bergabung saling kerjasama untuk menentukan mana yang kualitatif, mana yang kualitatif. Pak Wajar kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya. Ini dua-duanya kualitatif. Oh, dan satu toh. Oke. Terus ini juga Dimasukkan dan satu. Nah, ini kan datanya ini toh. Nah, dari data ini 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada bermacam-macam data toh? Nah, kamu apa klasifikasikan yang masuk ke kualitatif mana, yang ke kuantitatif mana? Tadi udah, kalau datanya kualitatif itu berarti bisa Pokoknya mah itu. Pengeluaran ya. dan silakan ditulis datanya mana, ya. Belanja saya mau pasang. Pengeluaran Andre. ini yang di sini loh, di sini. Ya, sekarang kalau sudah isi yang di sini, kita lihat perintah ketiga. Isi kolom dari data itu yang berwarna. Contoh yang pertama, ya. Kalau sudah LKPD-nya sudah terisi yang untuk data kualitatif dan kuantitatif, udah ada beberapa data Excel. Silahkan dikerjain, misalnya di pemasukan ada warna ini masih kosong, isinya diisi. Isinya berarti apa? Ya, sudah langsung sama dengan jumlah dari ini. Ya, jumlah dari ini. Kemudian pengeluaran, yang di pengeluaran. Nah, perhatikan juga di pengeluaran. Pak Wajar sudah kasih contoh. Di situ ada kategori. Kategorinya makan minuman, belanja kebutuhan dapur itu termasuk makan dan minum. Kalau beli bensin berarti masuk ke transport belanja. Nonton bioskop berarti masuk ke hiburan. Makan siang dan minuman masuk ke data makan minuman. Tagihan listrik masuk ke tagihan. Beli sabun belanja. Sedangkan kopi dan roti nanti masuk mana? Dilihat ini ada mana? Tinggal pilih di sini yang mana. Iya.
Yuk, silakan kerjain. Ayo segera. Ekonomi. Jadi tabel ini, jadi tugas kamu gini, bawa saya ceritain dulu, ya. Tugas kamu ini ada tabel pengeluaran dan sebuah keluarga, ya. Ingin mencari kira-kira pengeluarannya itu yang habis di mana? Ya, ada di mana? Apakah pengeluarannya tahap bulan ini banyaknya di transportasi atau makan minuman atau pendidikan atau kesehatan atau lain-lain? Ya, yang pilihan bilang. Ada pertanyaan kira-kira kalau ditulis manual bagaimana? Ada nggak pilihan bilang? Ya, boleh tulis manual. Boleh tulis manual, boleh ditulis ini. Boleh ditulis manual, boleh dipakai yang kata di copy. Yang perlu kamu tahu, nanti datanya akan dihitung. Yang transportasi jumlahnya dalam 1 bulan berapa? Yang belanja dalam 1 bulan berapa? Berarti kalau nanti sudah kamu di sini total pengeluarannya berapa? Jadi ambil dari sini pengeluaran. Ya? Les privat atau Investasi termasuk pengeluaran ya? ya? Ya, berarti masuk itu ya. Kemudian baru nanti dihitung yang ini gunakan samkir. Berarti nanti akan menghitung pakai samkir. Samkir sudah ada di sini. Bagaimana cara menggunakan samkir? Ya. Nanti yang ini, yuk dilihat yang total bulan ini. Berarti sama dengan makan minuman. Bagaimana cara cari makan minuman? Total makan minuman. Yuk, ada yang tahu? Total makan minuman. Total dari makan dan minuman pada bulan ini. Pakainya? Ya. Jadi dari yang ini, maksudnya itu dari yang ini, yang kemudian setelah itu tulis yang mau dicek apa dengan tanda petik. Tulisannya harus sama, tidak boleh beda. Baru angkanya yang itu dijumlah di blok. Kalau koma itu sudah ganti kembali ke koma berpindah ke jadi di sini kan ada contohnya toh. Makanan dan minuman itu ada tanda petik. Yuk, silakan yang kesimpulannya dari kata-kata itu. Ya, silakan kelompok 2 ambil kesimpulannya bagaimana? Yang keras. Yuk, kesimpulannya dibacain. Yang paling banyak adalah makanan dan minuman. Kemudian data kualitatifnya apa saja?
belajar? Gratis. Oke. Kelompok selanjutnya kesimpulan satu ada kesimpulan yang berbeda. Ya, alhamdulillah teman-teman kali ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Data kuantitatif dan data kualitatif. Kemudian dari tambah tabel kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengeluarannya atau tabel itu dengan beberapa dapat kita ambil kesimpulannya. Itu ya. Yuk, kita tutup dengan doa penutup masjid dengan doa bersama. Tutup dengan doa penutup masjid dan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.